Baik, eee, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferindra Eka Prasetyo, NIM saya 418201200042. Eee, saat ini pada saat ini presentasi ini ditujukan untuk pengumpulan tugas besar 1 pada mata kuliah Knowledge Management System yang berjudul Evaluasi File Sharing pada NAS (Network Attached Storage) dengan COVID-5 domain DSS dan APO. Nah, berikut adalah mind map pada judul evaluasi file sharing pada NAS Network Attached Storage dengan COVID-5 domain DSS dan APO. Pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah ada pada dokumen perusahaan atau otoritas. Yang kedua, tempat penyimpanan data. Yang ketiga, kolaborasi kerja. Kemudian yang berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah resiko yang perlu diketahui. Yang kedua, seberapa efektif penggunaan NAS. Yang berikutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup terdiri dari evaluasi resiko penggunaan, kemudian evaluasi keefektifan penggunaan. Yang terakhir adalah metode penelitian, terdiri dari studi kepustakaan, kemudian pemilihan domain COVID-5 menggunakan DSS dan APO, kemudian pengumpulan data, kemudian pengolahan data, kemudian analisis data, kemudian verifikasi hasil, kemudian strategi perbaikan, kemudian rekomendasi. Penentuan topik penelitian adalah evaluasi file sharing pada NAS (Network Attached Storage) dengan COVID-5 domain DSS dan APO. Latar belakangnya adalah pada dokumen perusahaan atau otoritas. Dokumen merupakan aset yang sangat penting bagi organisasi atau perusahaan. Tanpa akses dokumen yang dimilikinya, organisasi atau perusahaan tidak dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dokumen terdiri dari dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk dokumen hard copy dan yang kedua adalah bentuk soft copy. Tempat penyimpanan data. Dokumen dalam bentuk soft copy biasanya tersimpan pada tempat penyimpanan dokumen yang biasanya digunakan seperti di DVD, flash disk, hard disk, dan SSD atau biasa disebut dengan istilah data storage. Adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan data digital. Saat pengelolaan layanan data storage, akses sudah semakin baik dari sebelumnya. Ada berbagai cara untuk melakukan akses data storage melalui jaringan seperti LAN atau Local Area Network dan Internet Interconnection Network. Berikutnya, kolaborasi kerja bersama. Dengan metode yang kian berkembang, data storage memiliki peranan yang sangat penting bagi operasional sehari-hari, baik individual ataupun organisasi atau perusahaan. Baik menangani penyimpanan dokumen yang bersifat private atau juga penyimpanan dokumen yang bersifat kolaborasi kerja bersama. NAS (Network Attached Storage System) adalah perangkat sistem penyimpanan yang terhubung ke jaringan dan memungkinkan penyimpanan maupun pengambilan dokumen dari lokasi terpusat untuk penggunaan jaringan dan pengguna heterogen yang sah. Sistem NAS fleksibel, yang berarti di saat memerlukan tambahan penyimpanan dapat menggunakan harddisk tambahan. NAS memiliki kecepatan dan memberikan semua manfaat cloud publik di lokasi serta memberikan kendali penuh terhadap sistem adminnya. Adapun penggunaan NAS dalam lingkup PT Kimbratas sudah menjadi kebutuhan terhadap sistem sharing dokumen antar user dan atau otoritas terkait. Hal ini menjadikan tujuan NAS sebagai berikut. Sebagai pendorong tingkat pertukaran data kolaborasi antar user dan atau otoritas. 2. Memperluas jangkauan kolaboratif di seluruh proyek dan di semua elemen-elemen terkait. 3. Menghindari masalah kolaborasi tim yang dapat terjadi ketika informasi tidak tersedia. Rumusan masalah.
Rumusan masalah terdiri dari 2 poin. Yang pertama, penggunaan metode file sharing sebagai media kolaborasi kerja antar user dan atau otoritas dengan memiliki resiko yang perlu diketahui. B. Layanan NAS yang digunakan oleh user belum diketahui keefektifannya. 4. Penentuan ruang lingkup penelitian. Pertama, evaluasi resiko metode file sharing sebagai media kolaborasi kerja antar user dan atau otoritas dengan domain APO di PT Kimratas. B. Evaluasi keefektifan layanan perangkat NAS dengan domain DSS. 5. Metode penelitian. Pertama, studi kepustakaan. Kita menelaah dokumen bisnis. Kemudian studi literatur untuk framework COVID-5. Kemudian pemilihan domain COVID-5, kemudian pengumpulan data melalui data wawancara dan survei kuesioner, kemudian pengolahan data, kemudian analisis data, analisis tingkat kapabilitas saat ini, analisis tingkat kapabilitas yang diharapkan, analisis kesenjangan, kemudian verifikasi hasil, kemudian strategi perbaikan, kemudian rekomendasi selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.